Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Amalia Oktara Putri dari kelas E NPM 191000245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rambu-rambu menulis makalah dan paper. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang ditempuh oleh Bapak Ahmad Abdul Ghani, Dr. Andes SH, MAG. Buku panduan saya saat ini yaitu buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Bapak Dr. Andes Ikutut Dibia, SPD MPD, dan Bapak Iputu Mas Dewantara, SPD MPD. Berikut adalah daftar isinya. Bab pertama yaitu mengenai kedudukan dan fungsi bahasa. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu bab kedua yaitu tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik mempunyai prestise tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di kalangan karya ilmiah atau karangan teknis, perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas. Dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari dua. Yang pertama ragam bahasa lisan dan yang kedua ragam bahasa tulis. Bab ketiga yaitu mengenai tentang ejaan yang disempurnakan. Ejaan merupakan keseluruhan dari peraturan tentang bagaimana menggambarkan tentang lambang-lambang bunyi ujaran. Ejaan juga mengatur tentang bagaimana interrelasi antara lambang-lambang tersebut ke dalam suatu bahasa. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan sistem ejaan yang resmi di Indonesia. EYD mengatur tentang pemakaian huruf, penulisan unsur serapan, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Lalu ada bab keempat, yaitu mengenai diksi atau pemilihan kata. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Ada bab kelima, yaitu mengenai tentang kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia atau menurut ejaan yang disempurnakan. Lalu ada bab ke-6 mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kriteria pemakaian bahasa Indonesia dikatakan dengan benar jika telah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia harus diperhatikan oleh para pemakai mencakupi 5 aspek. Yang pertama, tata bunyi atau fonologi, yang kedua adalah tata bahasa, yang ketiga adalah kosakata, yang keempat adalah ejaan, dan yang kelima adalah makna. Ada bab ke-7 yaitu mengenai tentang penataan kalimat. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada frase, klausa, dan kalimat. Apa itu frase? Frase adalah suatu gramatik yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi, misalnya akan datang, kemarin pagi, yang sedang menulis. Lalu ada klausa. Klausa adalah suatu gramatika yang terdiri dari subjek dan predikat dengan disertai objek dan keterangan, serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Misalnya, banyak orang mengatakan unsur inti klausa ialah sebuah subjek dan predikat. Lalu ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang mengandung pikiran yang lengkap dan punya pola intonasi. 8, yaitu tentang paragraf. Paragraf merupakan sebagai kumpulan kalimat atau group of sentence atau satu kalimat yang membentuk sebuah unit. Panjang dan tampilan sebuah bagian dari karya tulis ilmiah bukanlah kriteria dari sebuah paragraf. Sebagai contoh singkat, sebuah paragraf dalam gaya penulisan jurnalistik bisa terdiri atas satu kalimat yang cukup panjang atau dari titik ke titik.
Nah, oleh sebab itu, pengertian paragraf yaitu suatu kalimat atau grup kalimat atau kelompok kalimat atau gabungan kalimat yang memiliki gagasan satu ide pokok. Ada bab 9 yaitu mengenai penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Lalu ada bab 10, yaitu mengenai penulisan kutipan dan daftar pustaka. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Berdasarkan cara pengutipannya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis menurut Universitas Kristen Petra tahun 2008, yaitu kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Lalu ada bab 11 tentang catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki ini menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Lalu ada bab terakhir, yaitu mengenai presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Di dalam suatu pembicaraan atau pembahasan pasti ada suatu kode pembicaraan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya ada pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.